Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kali ini kita akan membahas video dari Habib Rizik Syihab, di mana beliau menanggapi keyakinan sekaligus ucapan orang-orang yang meyakini dan mengatakan bahwa Al-Quran adalah kalam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita simak videonya. Nah, yang ingin saya garis bawahi satu, seperti contoh kesesatan yang nyata perilaku daripada Zaitun adalah dengan menyatakan atau berpendapat atau menganggap kalau Al-Quran itu adalah kalam Nabi Muhammad SAW. Ini pendapat dhal mudhil. Bahkan ini pendapat bisa masuk kategori kufrun. Saudara, karena nggak ada. Ulama semua sepakat, sampai Mu'tazilah sekalipun yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk, tetap mengatakan Al-Quran itu kalamullah. Mu'tazilah saja mengatakan Al-Quran itu makhluk, tapi tetap dia katakan kalamullah dan nggak mengatakan kalam Muhammad, ya kawan. Sementara Zaitun mengatakan ini kalam Muhammad, nggak ada. Ulama justru kalau ada yang mengatakan, bertanya kepada kita apa dalil kita mengatakan Zaitun ini sesat gara-gara hal itu, kita kembali melontarkan pertanyaan, kita balikin, wah Anda sendiri punya dalil apa, ulama mana yang mengatakan kalau Al-Quran itu adalah kalamul khalqi? Jadi Habib Rizik mengatakan bahwa orang yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah kalam Nabi Muhammad SAW itu bisa jatuh kepada kekufuran. Karena akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak seperti itu. Bahkan akidah yang sesat seperti Mu'tazilah pun, yang mereka mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk, mereka tetap mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah. Jadi orang-orang Mu'tazilah ini mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk. Karena akidah mereka ini asalnya dari otak-atik otak mereka. Semua sifat-sifat Allah yang tidak masuk ke akal mereka, mereka tolak. Termasuk menolak bahwa Allah itu berbicara dengan suara, dengan bahasa, dan dengan siapapun yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Karena bagi mereka yang berbicara dengan suara, berbicara dengan huruf, maka itu adalah sifat makhluk. Dan mustahil Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat seperti makhluk. Kemudian akidah Mu'tazilah inilah yang diyakini dan dipegang oleh Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari selama 40 tahun sebelum beliau rujuk kepada akidah salafus soleh. Kita lanjutkan untuk menyimak video yang disampaikan oleh Habib Rizik Syihab. Nah, tapi kalau ada mengatakan lagi, tapi Panji Gumilang mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahyan fil Qur'anil Karim. Kalau dia katakan begitu, saudara, ini talaub, ini kalimat. Ini namanya talaub. Kalau kita katakan qala Rasulullah sebagai wahyu, itu hadis qudsi. Amma yarwi min rabbihi, itu sudah ada definisi sendiri. Jadi jangan Al-Quran didefinisikan sebagai kalam manusia. Satu lagi saya mau tambahkan, kelompok liberal. Nah, kalau kelompok liberal lain lagi. Mereka mengatakan bahwa Al-Quran itu kalamullah. Tapi kalamullah itu dengan lughatullah, dengan bahasa Allah, yang tidak ada satu manusia pun paham itu lughahnya. Sehingga Muhammad menerjemahkan lughatullah ke dalam bahasa Arab. Jadilah itu Al-Quran yang kita pegang saat ini. Jadi liberal di sini mengecoh kita, seolah-olah mereka sama dengan kita, mengatakan ini kalamullah. Dia bilang, iya Al-Quran itu kalamullah. Tapi Al-Quran bahasa Arab itu tetap saja Muhammad yang menerjemahkan. Artinya kurang lebih sama dengan yang Panji bilang bicarakan, bahwa Al-Quran yang kita dapat sekarang adalah kalam Nabi Muhammad. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati ya kawan. Mudah-mudahan bisa difahami ya apa yang disampaikan oleh Habib Rizik Syihab tersebut. Apabila dikatakan bahwa orang tersebut mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahyan fil Qur'anil Karim, maka itu bentuk kalimat talaub, bentuk manipulasi, memainkan kata-kata. Dan ini berbahaya kaum muslimin, karena bisa menyesatkan akidah. Sehingga tidak ada perbedaan mana Al-Quran, mana hadis qudsi, dan mana hadis Nabi Muhammad SAW. Karena ketiga-tiganya ini sebenarnya berbeda.
Al-Quran itu adalah kalamullah yang lafaz dan maknanya itu murni datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan keistimewaan Al-Quran ini, membacanya saja itu berpahala kaum muslimin. Tahu atau tidak tahu maknanya, tahu atau tidak tahu artinya, maka tetap berpahala di setiap huruf Al-Quran ketika dibaca. Nah, kemudian kalau hadis qudsi ini seperti Al-Quran, tapi dia bukan Al-Quran. Dia sama-sama kalamullah, akan tetapi hadis qudsi ini maknanya saja yang datang dari Allah, sedangkan lafaznya dari Nabi Muhammad SAW. Dan kemudian tidak ada pahala ketika membaca hadis qudsi. Tidak ada pahala sebagaimana pahala membaca Al-Quranul Karim. Kemudian hadis Nabi. Hadis Nabi ini adalah setiap riwayat, apakah itu ucapan, apakah perbuatan, yang itu datang dari Nabi Muhammad SAW. Di mana ucapan dan perbuatan Nabi Muhammad SAW itu semuanya dibimbing oleh wahyu, sehingga terjaga dari kesalahan. Dan itu semua menjadi landasan hukum di dalam syariat Islam. Nah, kemudian Habib Rizik mengatakan bahwa akidah yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, tapi dengan lughatullah, bahasa Allah sendiri, yang tidak ada manusia yang faham akan lughatullah, sehingga bahasa Arab tersebut bukanlah bahasa yang datang dari Allah, tapi dari Muhammad SAW, atau mungkin dari makhluk yang lain. Apakah itu lauhul mahfuz, ataupun dari malaikat Jibril. Dan itu disebutkan oleh Habib Rizik Syihab, itu adalah akidah liberal yang berusaha mengecohkan akidah kita. Seolah-olah sama mereka mengatakan Al-Quran adalah kalamullah, tapi itu juga termasuk tala'ub, bermain-main kata. Tapi bagaimana kalau akidah Asy'ariyah yang mengatakan seperti itu? Coba kita simak video ini. Ingat yang namanya kalamullah tanpa suara, tanpa kata-kata. Bila sautin wala harfin, nggak ada huruf. Kalamullah nggak ada huruf. Kalamullah, akan tapi kalam Allah bisa dibaca oleh lisan kita. Sehingga bismillahirrahmanirrahim dibaca oleh lisan kita. Bedakan. Jadi ada kalam Quran mushafi, talaffuzi. Kalam Quran yang mushaf dan talaffuz dilafazkan itu makhluk. Tapi kalamullah fi nafsihi bizatihi, kalam Allah dalam zatnya, dengan zatnya, kepada zatnya, itu bukanlah kalam yang makhluk. Itulah yang dimaksud dalam sifat 20. Nah, gini, Allah berkalam, Iqra, uktub kepada Lauh Mahfuz, ditulis oleh Lauh Mahfuz. Itu makhluk atau qadim? Kalam itu ditulis sama Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz qadim atau makhluk? Baru atau tidak baru? Dicipta atau tidak? Dicipta. Lauh Mahfuz dicipta. Maka ketika Allah berkalam, kalamnya tidak berhuruf, tidak bersuara, tidak dicipta. Tapi ketika masuk ke dalam Lauh Mahfuz, maka Lauh Mahfuz memunculkan, menerjemahkan. Terjemahan Lauh Mahfuz itu makhluk. Itulah yang dihafal oleh Sayyidina Jibril, dibawa ke Baitul Izzah, diturunkan ke Sayyidina Muhammad SAW. Tapi Nabi Muhammad tulaqal Quran min ladun hakimin alim, langsung mendownload laduni, langsung diambil dari zat Allah Ta'ala. Jadi di situ ada dua kalam. Kalam nafsi setiap saat turun kepada Nabi, tapi kalam lafzi diturunkan lewat prosedur Sayyidina Jibril. Apakah akidah ini termasuk yang dikatakan oleh Habib Rizik Syihab sebagai akidah orang-orang liberal kaum muslimin? Wallahu a'lam bishawab, tapi sangat jelas kerancuan akidah mereka. Mereka mengatakan bahwa kalamullah itu adalah kalam yang tidak ada suara, tidak ada huruf, tapi bisa dibaca. Tidak ada suara, tidak ada huruf, tapi bisa dibaca. Kita membaca bismillah itu kalamullah. Bagaimana memahami akidah begini kaum muslimin? Tidak ada suara, tidak ada huruf, tapi bisa dibaca. Jadi yang dibaca itu apa? Kalau akidah Ahlussunnah, mudah. Al-Quran kalamullah. Lafaz dan maknanya langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari makhluk. Bukan terjemahan makhluk. Allah berbicara sesuai kebesaran Allah dan dengan bahasa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki. Kepada siapa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki. Mudah akidah Ahlussunnah wal Jamaah kaum muslimin, tidak ruwet.
mengatakan Allah berkalam dengan lughatullah, dengan bahasa Allah sendiri. Kemudian Allah bisa membuat Lahul Mahfuz faham, kemudian diterjemahkan oleh Lahul Mahfuz ke dalam bahasa Arab, kemudian disampaikan kepada Jibril, kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Akhirnya sama saja. Sama saja, lafaz Al-Quran ini akhirnya datang dari makhluk, bukan langsung dari Allah. Karena Lahul Mahfuz itu makhluk. Dikatakan Allah berbicara kepada Lahul Mahfuz, dan Lahul Mahfuz bisa faham. Kenapa menolak kalau Allah bisa berbicara langsung kepada Jibril, kepada Musa? Berbicara dengan bahasa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki. Kenapa harus mengatakan Allah berbicara tanpa huruf, tanpa suara? Ini kan akidah yang rancu namanya. Belum lagi mereka menolak bahwa Allah istiwa di atas arsy. Menolak dengan akal mereka. Sebab mereka memikirkan bahwa kalau Allah di atas arsy, maka Allah butuh kepada arsy. Padahal tidak seperti itu kaum muslimin. Dan akidah inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh orang-orang liberal untuk merusak akidah dan syariat Islam yang benar. Kemudian kami sampaikan lagi kaum muslimin, sebenarnya akidah mereka ini mirip-mirip dengan akidah Panji Gumilang. Mirip dengan apa yang diyakini dan diucapkan oleh Panji Gumilang. Mereka sama-sama meyakini bahwasanya mustahil Allah berbicara dengan menggunakan bahasa Arab. Akan tetapi mereka tidak berani terang-terangan seperti yang dilakukan oleh Panji Gumilang, mengatakan Al-Quran itu kalam Nabi Muhammad SAW. Dan kemudian apa yang disampaikan oleh Habib Rizik Syihab itu persis. Mereka mengatakan tetap bahwasanya Al-Quran itu adalah kalamullah. Tapi mereka meyakini bahwa lafaz Al-Quran itu bukan langsung dari Allah. Ada yang mengatakan dari Lauhul Mahfuz, ada yang mengatakan dari Jibril, ada yang mengatakan dari Nabi Muhammad SAW sendiri. Oleh karenanya tidak heran ketika ada orang-orang yang tidak bereaksi atau bahkan cenderung membela ketika Panji Gumilang mengatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah kalam Nabi Muhammad SAW. Karena akidah mereka serupa. Akidah mereka 11-12. Wallahu a'lam bishawab. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara klaim, mereka mengklaim, tapi kenyataannya tidak. Banyak orang-orang kaum muslimin, akidahnya Ahlussunnah, meskipun mungkin dia mengaku Asy'ariyah. Saya sering sampaikan, bukankah kaum muslimin secara umum mengatakan Al-Quran adalah firman Allah? Tanya semua orang di Indonesia, pasti Al-Quran firman Allah. Padahal akidah Asy'ariyah, Al-Quran ini bukan firman Allah. Al-Quran ini adalah ibarat dari firman Allah. Yang bikin ibarat ini bisa jadi Jibril, bisa jadi siapa? Muhammad, tetapi dia bukan firman Allah karena Allah tidak boleh bicara dengan bahasa. Menurut akidah Asy'ariyah. Maksudnya Allah tidak boleh bicara dengan suara, tidak boleh dengan bahasa. Maka saya katakan, secara pengakuan mungkin mereka Asy'ariyah, tetapi kenyataannya masih banyak kaum muslimin masih di atas apa? Fitrah. Masih banyak kaum muslimin kalau sudah bicara tentang Tuhan, mereka mengatakan kita serahkan kepada yang di atas. Dan ini menyelisih akidah Asy'ariyah. Asy'ariyah tidak mengatakan tidak boleh tunjuk Allah di mana, nggak boleh. Nggak boleh. Tidak boleh mengatakan Allah di atas dan tidak boleh mengatakan Allah di mana. Terus Allah di mana? Allah tidak di atas, tidak di bawah. Tidak boleh bilang Allah di mana. Sesuatu yang tidak di mana. Terus gimana maksudnya? Ya. Tidak ada kemudian seorang muslim mengatakan kita serahkan kepada yang tidak di atas dan tidak di bawah. Anda sehat? Pasti ada yang nanya gitu. Anda sehat? Tidak ada yang bilang begitu. Tidak ada yang pernah mengatakan kita serahkan kepada yang di mana-mana. Enggak ada. Jadi yang mengatakan masalah takdirnya orang kalau yang di atas sudah menggariskan mau diapakan. Ini perkataan orang awam. Dan dia mengatakan kalau yang di mana-mana telah menggariskan. Jadi maksud saya, boleh mereka mengklaim demikian, tapi saya katakan alhamdulillah, kebanyakan kaum muslim masih di atas apa? Fitrah, masih di atas fitrah. Betapa banyak kaum muslim mengatakan Allah masih sayang kepada kita. Aku cinta kepada Allah. Asy'ariyah enggak boleh ngomong gitu. Enggak bilang Allah cinta, enggak boleh bilang Allah dicintai, enggak boleh. Secara mereka nanti kalau bikin kaidah dalam buku akidah mereka tidak boleh. Tapi kenyataan masyarakat tidak bisa terima itu secara apa? Fitrah. Jadi kita bilang boleh mereka mengaku Asy'ariyah, tapi kenyataan alhamdulillah masih banyak masyarakat yang mungkin mengaku Asy'ariyah pun tidak ngerti tentang akidah Asy'ariyah. Mereka masih di atas akidah Ahlussunnah wal Jamaah.